Violeta merasa malas, padahal hari yang sempurna untuk bersenang-senang. Tapi semuanya langsung hancur karena insiden yang bisa ditebak oleh Marcelo. Kenapa Marcelo malah mengikuti mereka? Aku hanya penasaran bagaimana lokasi penyimpanan mereka, bisik Marcelo. Lokasi penyimpanan? Violeta sedikit tidak paham. Hei, kalian, berani sekali kalian berbisik-bisik di depanku. Apa kalian masih tidak sadar kalau sekarang kalian sudah habis? Ujar si penodong senjata. Berisik, mulutmu bau, balas Violeta. Kau mau mati sekarang? Penodong berteriak. Kenapa? Kau mau menembak? Sini tembak. Kau pikir aku takut padamu? Oh, aku lupa. Kau kan tidak bisa menembak. Violeta tertawa remeh. Marcelo juga ikut menunjukkan senyuman remeh. Wanita jalang, jangan ribut dengan mereka. Jika kau terus berteriak, orang-orang di sekitar akan curiga, ujar pengemudi. Kalian lolos kali ini. Penodong menatap mereka dengan tajam. Kiliin lilis kali ini. Violeta bercanda. Marcelo menahan tangannya. Sialan. Penodong bergetar marah. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Violeta dan Marcelo adalah produk yang berharga. Sangat jarang mereka bisa menemukan yang seperti ini. Wajah mereka luar biasa dan tubuh mereka juga bagus. Mobil memasuki sebuah lokasi perbelanjaan. Dilihat dari luar, ada banyak kendaraan terparkir dan orang yang berlalu lalang. Tempat seperti ini memang pas digunakan untuk lokasi penyimpanan produk. Karena tempatnya ramai, orang-orang tidak akan curiga. Di sini, orang-orang yang diculik disekap sebelum dikirim ke berbagai tempat di seluruh dunia. Mobil masuk ke dalam sebuah garasi yang telah terbuka sejak awal. Setelah mobil masuk, garasi pun tertutup. Turun. Kedua pria itu membawa Violeta dan Marcelo memasuki sebuah pintu di sudut timur dan utara. Terdapat anak tangga yang menuju ke lantai bawah tanah. Jika orang biasa masuk kemari, jantung mereka akan berdetak kencang dan mereka tidak dapat berpikir jernih. Dari anak tangga ketiga, ruangan sudah sangat gelap dengan aura yang tidak mengenakan. Lantai bawah tanah lebih luas dari kelihatannya. Tempat itu sangat mengerikan. Ada banyak bercak darah di seluruh ruangan dengan pencahayaan yang minim. Tempat itu berbentuk lorong dengan banyak kamar di sisi kanan dan kiri. Di setiap pintu terdapat tulisan yang menggunakan bahasa Rusia. Violeta sudah mempelajari bahasa Rusia beberapa kali. Walau masih belum lancar, dia bisa membacanya. Wanita muda, pria muda, anak-anak, lansia, cacat, dan sebagainya. Nampaknya ini memudahkan mereka untuk menyeleksi produk. Kemari. Tangan Violeta ditarik oleh orang yang menggodanya di pantai. Violeta sempat menoleh ke arah Marcelo yang ditarik ke arah berlawanan. Marcelo menoleh ke belakang dan tersenyum. Bersenang-senanglah. Begitulah arti dari gerakan bibir Marcelo. Violeta masuk ke dalam ruangan dengan tulisan wanita muda. Ia didorong, kemudian pintu dikunci dari luar. Ruangan tersebut diisi oleh 5 orang wanita lain. Mereka terlihat kurus dan pucat, dengan ekspresi tanpa rasa semangat. 4 dari mereka adalah WNI, dan seorang lagi yang berkulit putih. Tidak ada barang apapun di dalam sana, termasuk piring makanan dan juga gelas air. Hanya ada lantai dingin, kusam, dan dinding dengan bahan kedap udara. Violeta langsung duduk di sebelah wanita berkulit putih. Semua orang nampak tidak tertarik satu sama lain dan hanya diam, seakan sudah pasrah pada apapun. Berapa umurmu? Tanya Violeta. Aku. Iya, 20 tahun. Itu sangat muda. Siapa namamu? Tanya Violeta. Lauren. Aku Violeta. Tidak ada semangat di tempat ini ya, celetuk Violeta. Kenapa? Kenapa kau bicara seperti itu? Lauren merasa aneh, sementara 4 wanita lainnya hanya menatap mereka karena tidak mengerti.
Karena itu benar. Apa kau tidak mengerti situasimu? Kita akan dijual, ujar Lauren. Tidak akan. Violeta melipat kedua tangannya dan menyandarkan punggungnya pada dinding yang dingin. Apa kau anak konglomerat? Kau akan percaya ayahmu akan menyelamatkanmu. Lauren sedikit takut pada Violeta. Aku bukan anak konglomerat. Ayahku aja miskin dan dia sudah mati. Aku hanya yakin kalau kita akan baik-baik saja, balas Violeta. Kenapa begitu? Aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Violeta berbisik pelan di telinga Lauren. Suara Violeta mampu membuat ekspresi Lauren berubah. Wanita itu terlihat merinding, bahkan menggeserkan pantatnya untuk menjauhi Violeta. Di sisi lain, Marcelo berdiri cukup lama untuk menatap beberapa orang di dalam ruangan yang ia masuki. Berbeda dengannya, mereka tampak masih remaja. Mereka menatap Marcelo dengan wajah polos dan sedikit ketakutan. Mereka semua adalah warga Indonesia. Marcelo menoleh ke arah pintu. Benda itu dibuat dari bahan khusus, sehingga tidak bisa didengar dari seberang jika diketuk. Hanya ada satu cara membukanya, yaitu dari luar. Haruskah aku mendobraknya? Tidak, itu tidak akan menyenangkan. Marcelo menoleh ke arah CCTV. Pasti ada orang yang selalu mengawasi dari ruang CCTV. Jika tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada bisnis mereka, Marcelo melambaikan tangannya ke arah sana beberapa lama. Dia juga membuat gerakan tangan seperti menunjuk jari tengah dan tersenyum mengejek. Benar saja, tidak lama setelah itu pintu kembali dibuka. Apa kau bermain-main? Kau mau mati? Pria itu menodongkan senjata ke arah Marcelo. Aku mau kencing, ujar Marcelo. Ini tipuan kan? Banyak orang mencoba menipu dengan mengatakan mereka kebelet. Asal kau tahu saja, kau tidak akan bisa menipuku dengan tipuan murahan seperti itu, ujarnya. Mana mungkin aku mencoba menipumu saat kau memiliki senjata sebagus ini. Marcelo menyentuh senjata dengan ujung jari telunjuknya. Sialan, berani sekali. Pria itu menarik leher pakaian Marcelo. Aku bersungguh-sungguh, kalau kau tidak percaya, kau bisa menemaniku ke sana. Ajak juga beberapa temanmu. Aku tidak mau buang air di sini. Kalau aku menahannya, aku bisa sakit. Kau tidak mau itu terjadi, kan? Marcelo tersenyum. Apa? Pria itu berpikir keras. Baiklah, tapi awas aja kalau kau menipuku. Cepat keluar. Pria itu menodongkan senjatanya. Marcelo keluar dari ruangan. Pria itu memanggil seorang rekannya. Mereka bersama-sama menuju ke toilet. Seperti yang dikatakan Marcelo, dia benar-benar buang air di toilet. Dua orang yang mengawasi melihatnya dengan jelas. Tentu saja mereka berdua merasa aneh dengan Marcelo yang sangat santai. Bahkan Marcelo masih sempat mencuci tangan di wastafel. Oh ya, ngomong-ngomong, kemana kau akan mengirimku? Tanya Marcelo. Untuk apa kau mengetahui itu? Kau tidak sabar dijual, hah? New York kan? Hah? Kalian menggunakan tulisan Rusia untuk menulis jenis-jenis produk. Jika kalian berasal dari Rusia, ini terlalu ceroboh untuk menggunakan tulisan negara sendiri. Tebakanku benar kan? Ujar Marcelo. Kau? Kalau New York, siapa ya yang bisa melakukan hal seperti ini? Dia harus berasal dari sebuah organisasi besar, hingga mampu masuk ke dalam negara lain yang dijaga mafia kuat dengan baik. Atau dia hanya mengatasnamakan organisasi tersebut untuk mendapatkan izin dari mafia di sini. Marcelo menutup keran. Aguero, benar kan? Marcelo menatap kedua pria itu dengan senyuman. Dari mana kau tahu? Mereka terkejut. Marcelo bisa menebaknya dengan mudah. Indonesia merupakan wilayah E-Prime, sebuah kelompok mafia yang telah diakui oleh dunia. Marcelo pernah bertemu dengan pemimpinnya beberapa kali. Dia adalah seorang pria tua yang kuat dengan cucu perempuan yang tidak kalah kuatnya sebagai penerus di masa depan nanti.
Sejak masa kepemimpinan Alessandro Aguero, penjualan manusia sudah tidak dilakukan lagi. Meski itu lebih menguntungkan dibandingkan membunuh mereka. Aguero percaya mereka tidak akan kehilangan kekayaan hanya karena bersikap sedikit manusiawi, ujar Marcelo. Kau tahu dari mana soal ini? Mereka bergetar. Kau tidak punya hak untuk menanyakan itu. Katakan saja, di mana pemimpinmu? Ujar Marcelo. Kami tidak akan mengata. Belum dia selesai bicara, pintu kamar mandi dibuka. Seorang pria dengan tubuh gempal masuk ke dalam sana. Melihat ada dua orang pekerjanya bersama satu orang asing di dalam, dia langsung merasa marah. Apa-apaan kalian ini? Bukannya sudah kubilang, jangan bersikap seenaknya saat jam kerja, teriak pria itu. Oh, jadi kau pelakunya. Marcelo mendekati pria itu. Siapa? Dia langsung terkejut saat melihat Marcelo. Lama tidak bertemu, Paulo. Marcelo menatap mantan petinggi Aguero yang ia pecat sebelum hari pernikahannya, karena dia membuat keributan tentang wasiat Alessandro. Marcelo Aguero? Paulo bergetar. Mendengar nama Marcelo disebut, kedua pekerja langsung terkejut dan menatap Marcelo dengan wajah tidak percaya. Rupanya aku terlalu baik dengan membiarkanmu pergi hidup-hidup ya. Marcelo menatap mata Paulo. Tolong dengarkan aku dulu. Paulo menyentuh lengan Marcelo. Apa yang harus didengarkan? Seorang mantan petinggi Aguero menggunakan nama Aguero untuk melakukan kegiatan yang sudah dihapus secara resmi oleh Aguero. Marcelo tersenyum miring. Aku melakukannya karena terpaksa. Setelah kau mencabut jabatanku, keluargaku terancam akan hancur. Aku punya 3 orang cucu yang masih kecil. Aku harus melakukan apapun untuk tetap membuat mereka hidup bahagia, ujar Paulo. Marcelo mengangguk. Kau mengerti? Aku akan melepaskanmu karena kau sudah bertindak besar bagi Aguero selama masa jabatanmu, ujar Marcelo. Sungguh? Walau merasa aneh dengan sikap Marcelo, Paulo tersenyum lega. Lagi pula, aku sedang dalam bulan madu. Aku tidak mau mengisi bulan maduku dengan darah, ujar Marcelo. Begitu ya? Syukurlah, kau bersenang-senang di sini. Paulo menepuk lengan Marcelo. Ngomong-ngomong, kau harus memberi sedikit hukuman pada para pekerjamu, karena sudah membawa sepasang suami istri yang menikmati bulan madu kemari, ujar Marcelo. Dasar kalian bodoh. Paulo memukuli dua pekerjanya. Jangan begitu. Kau hanya membuang-buang waktu. Lebih baik kau lepaskan istriku sekarang, ujar Marcelo. Akan kulakukan. Paulo membawa Marcelo ke depan ruangan wanita muda. Paulo membuka pintu dengan sidik jarinya. Saat pintu terbuka, Violeta langsung mengerucutkan bibirnya begitu melihat Marcelo. Kemarilah. Marcelo mengelurkan tangannya. Violeta berdiri untuk mendekati Marcelo. Namun belum sampai, ia lebih dulu ditarik oleh Paulo. Lehernya dililit oleh lengan Paulo yang gemuk, membuat Violeta terkejut dan tercekik. Hahaha, sekarang istrimu ada padaku. Ku dengar rumor kalau Marcelo Aguero terlalu memanjakan dan mencintai istrinya. Kalau kau mau dia tetap hidup, kau harus menyerahkan nyawamu dan berikan Aguero padaku. Paulo tertawa. Tidak perlu bersabar, lakukan aja, ujar Marcelo. Apa? Paulo mengerutkan dahinya. Bak! Paulo terkejut saat selangkangannya ditendang oleh Violeta. Ia sontak melepaskan Violeta. Tak sampai di sana, Violeta langsung menendang wajah Paulo hingga pria itu tersungkur, lalu menginjak selangkangan Paulo. Paulo berteriak. Marcelo langsung menutup pintu, karena para wanita tak bersalah di dalam sana melihat adegan tersebut. Marcelo dikepung oleh para pekerja. Seperti dugaan Marcelo, tidak ada satupun dari mereka yang berani menarik pelatuknya. Kenapa diam saja? Cepat tembak aku,
ujar Marcelo. Oh, tidak ada yang berani menembak. Dasar bodoh. Marcelo merebut salah satu pistol. Dengan cepat, ia menembaki semua pekerja di sana tanpa perlawanan. Kau masih saja bodoh seperti dulu, Paulo. Kau merekrut pegawai yang buruk dan membuat mereka terlihat seperti singa. Marcelo mendekati Paulo yang masih diinjak oleh Violeta. Kau? Kenapa kau? Marcelo membungkam mulut Paulo dengan pistol. Jangan merasa tersakiti. Kau adalah orang pertama yang mengkhianatiku. Oh ya, percakapan soal membebaskanmu hanyalah omong kosong. Aku tidak pernah peduli pada apapun tentangmu. Lalu, kau tadi membahas soal ketiga cucumu. Kenapa kau membahas 3 anak-anak yang sudah kau jual ke Cina? Marcelo tersenyum. Paulo mencengkram lengan Marcelo, berusaha mengeluarkan pistol. Iya, aku berikan nih. Marcelo menarik tangan Paulo, menggerakkannya untuk menarik pelatuk. Paulo menembak dirinya sendiri. Setelah itu, Marcelo langsung menarik pistol dan memberi satu tembakan lain di kepalanya. Sebenarnya, aku sudah lama mendapatkan laporan kalau seseorang menggunakan nama Aguero untuk jual beli manusia. Tapi karena terlalu sibuk mengurus hal lain, aku jadi mengabaikan ini. Aku hanya ingin membereskannya, ujar Marcelo. Iya, tidak apa-apa. Violeta memalingkan wajahnya yang cemberut. Jangan marah, oke? Marcelo menarik dagu Violeta. Bagaimana tidak marah? Bulan madunya jadi kacau, ujar Violeta. Masih ada beberapa hari lagi kok. Apa? Benarkah? Violeta berbinar. Kau pikir kita hanya pergi sehari saja? Marcelo menepuk kepala Violeta. Hehehe. Yuk kembali ke hotel. Tunggu, bagaimana dengan orang-orang ini? Tanya Violeta. Aku akan menghubungi Emprem. Kau tidak perlu khawatir karena tempat ini adalah wilayah Emprem. Oke. Violeta sebenarnya tidak tahu siapa itu, tapi dia juga tidak kepo. Mereka kembali ke hotel bersama-sama. Sisa hari yang mereka habiskan di Bali akan jadi menyenangkan. Kau sudah menghela nafas sebanyak 27 kali, ujar Cecilia. Itu karena aku kesal. Dominic menggembungkan kedua pipinya dengan kedua alis naik, membuatnya terlihat seperti tupai di mata Cecilia. Biar ku tebak, karena Marcelo sedang berbulan madu? Tanya Cecilia. Iya, aku iri. Kapan ya aku bisa bulan madu? Dominic memeluk Cecilia yang fokus membaca novel. Kita melakukannya hampir setiap hari, ujar Cecilia tanpa menoleh. Bukan itu, aku mau jalan-jalan berdua denganmu setelah pernikahan. Lalu, kapan kau akan melamarku? Cecilia sedikit memerah. Maunya sih sekarang, tapi semuanya bisa kacau. Sekarang aku agak kesal. Kenapa aku terlahir dalam situasi yang ribet? Dominic berdecak kesal. Kau harus menahannya sebentar lagi. Cecilia membelai rambut Dominic. Bagaimana denganmu, Hani? Kapan kau ingin menikah denganku? Dominic meletakkan dagunya di atas bahu Cecilia. Saat kau melamarku. Oh iya, aku mau cincin yang terbuat dari zamrud. Aku bosan dengan berlian, ujar Cecilia. Baiklah. Dominic berdiri dan dengan semangat. Kau mau kemana? Cecilia menatap Dominic yang memakai jaketnya. Mencari zamrud yang bagus. Dominic tersenyum. Hati-hati. Cecilia tahu dia tidak akan bisa menghentikan Dominic. Jadi, ya sudahlah. Setelah Dominic pergi, Cecilia mengecek pesan masuk dari Gita. Wanita itu menjelaskan segala keluhannya pada Cecilia. Keluhan kalau dia bosan sampai ingin mati. Bosan apanya? Kok enak bisa rebahan? Cecilia membalas pesan Gita seperti itu. Mata Cecilia melirik undangan yang ia dapatkan. Undangan tersebut adalah undangan pesta dansa keluarga Will. Cecilia langsung merasa sesuatu yang aneh akan undangan tersebut. Keluarga Will adalah keluarga yang telah bangkrut.
Mereka seharusnya sudah jatuh miskin. Mengapa keluarga seperti itu mengadakan pesta dansa dengan dana luar biasa? Apapun itu, aku tidak akan datang. Cecilia ingin menyimpan tenaganya pada hari eksekusi nanti. Kita tidak tahu kapan Violeta dan Marcelo akan kembali dari bulan madu mereka. Dia juga tidak masalah kalau mereka berlama-lama di sana, karena kita jadi terbebas dari pekerjaannya dan bisa rebahan sepuas yang ia inginkan. Awalnya memang itu yang kita pikirkan, hingga 3 hari berlalu. Sekarang aku mengerti bagaimana perasaan Violeta. Gita menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan bosan. Aku tidak bisa menemui Matteo karena dia sedang sibuk. Aku tidak mau mengganggunya. Bagaimana kalau dia makin tertekan dan jadi gila? Gita mulai memikirkan hal aneh setelah Matteo mengambil posisi pemimpin selama 3 hari. Keluar deh. Gita memilih keluar dari ruangan. Di mana Matteo? Tanya Gita pada seorang pengawal yang sedang lewat. Kupikir dia ada di kamarnya. Apa dia baik-baik saja? Tanya Gita. Hei, kenapa kau tidak tanya langsung kepadanya? Kau dan dia bukannya memiliki hubungan yang baik, sampai dia mau mengajarimu teknik rahasia, cibirnya. Kau masih sempat menunjukkan rasa iri dengki padaku ya? Gita kesal. Temui sendiri sana. Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Pengawal itu langsung pergi. Menyebalkan. Gita melanjutkan langkahnya seperti biasa. Jika ia berpapasan dengan pelayan atau pengawal, dia langsung menyapa mereka dengan ramah. Sampai Gita tidak sadar kalau beberapa meter di depannya ada kamar Matteo. Loh, kenapa aku kesini? Gita heran karena ia tidak menyangka akan lewat sana. Ia hanya berjalan tanpa sadar mengikuti arah hatinya. Itu artinya, kau harus masuk ke dalam, ujar pelayan yang sedang lewat sambil bersiul. Enggak. Gita berjalan cepat melewati kamar Matteo. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara dari dalam sana. Gita mendekat, menempelkan telinganya di pintu. Ia tidak salah mendengar. Itu adalah suara alunan musik yang lembut. Musik yang biasa digunakan saat berdansa. Jiwa jahil Gita pun muncul, sehingga ia langsung membuka pintu tanpa mengetuknya untuk mengintip Matteo. Pergerakan seperti itu langsung disadari oleh Matteo. Pria itu menghentikan langkahnya. Jangan peduli padaku, lanjutkan aja, ujar Gita. Masuklah, ujar Matteo. Hah? Gita sedikit heran, akhirnya dia masuk setelah menutup pintu. Kau melatih gerakan dangsamu? Tanya Gita. Iya, ada beberapa gerakan yang masih kaku. Terakhir kali aku berdansa, pasanganku mengatakan kalau aku harus belajar lagi. Matteo menyentuh tengkuknya. Boleh aku jujur? Tanya Gita. Silahkan. Dansamu itu memang payah. Gita tertawa. Terima kasih. Matteo kembali menyalakan musik. Hei, aku hanya bercanda, oke? Gita mengatakan itu untuk menghibur Matteo. Namun saat melihat gerakan Matteo, ia menarik perkataannya itu. Bagaimana jika memanggil guru? Tanya Gita. Tidak bisa, acaranya 2 hari lagi, ujar Matteo. Ada ulang tahun? Pesta dansa resmi. Kalau gugup, katakan aja kau tidak bisa datang. Bilang aja kalau kau sibuk, ujar Gita. Tidak bisa, ini demi wajah Aguero. Matteo sedang serius. Bajingan ini. Gita berdiri mendekati Matteo. Apa yang kau lakukan? Matteo sedikit terkejut saat Gita menarik bahunya. Cara melatih gerakan dansa yang baik adalah mempraktekannya dengan orang lain. Aku memang tidak begitu pandai dalam berdansa, tapi aku ingin sedikit membantumu. Gita tersenyum. Selama menari, Matteo tidak melepaskan pandangannya dari Gita. Ia merasa sangat aneh. Saat tangannya menyentuh pinggang wanita itu, dan saat tubuh mereka mulai bersentuhan satu sama lain mengikuti irama. Senyuman yang ditunjukkan Gita selama dansa berlangsung tidak luntur, membuat debaran kecil yang aneh terasa di hati Matteo. Wow, kau melakukannya lebih baik dari yang kubayangkan. Bagaimana bisa pasanganmu mengatakan kau harus belajar lagi?
Ini bagus kok, ujar Gita. Matteo mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berdansa dengan wanita lain di luar sana, dia merasa sangat terbebani. Tapi saat menggenggam tangan Gita dan menari bersamanya, dia melepaskan semua beban itu. Ini seperti sihir yang tidak nyata. Kau hanya harus melakukannya sama seperti tadi. Gita menepuk bahu Matteo. Kau memiliki kemampuan yang bagus. Hohoho, kau terlalu memuji. Gita tersipu. Tidak, aku bersungguh-sungguh. Karena kau memiliki bakat sebagus ini, akan lebih baik jika kau jadi pasanganku. Perkataan Matteo membuat Gita terdiam beberapa saat. Sepertinya aku salah dengar. Gita memasukkan jari ke dalam lubang telinganya untuk memeriksa ada kesalahan. Kau tidak mendengarnya. Kalau begitu, aku akan mengatakan sekali lagi. Gita Farasya, aku ingin kau jadi pasangan dan menemaniku datang ke pesta dansa. Matteo menarik dagu Gita, hingga ia bisa melihat jelas ekspresi terkejut yang ditunjukkan oleh Gita. Apa kau sudah gila? Kau ingin membawa seseorang pengawal datang ke pesta dansa bersamamu? Apa yang akan orang-orang katakan nanti? Gita mendorong pelan dada Matteo. Ini perintah. Maaf ya, Tuan Matteo Aguero. Majikanku adalah Nyonya Aguero, bukan Tuan, ujar Gita. Saat Nyonya sedang tidak ada di tempat, maka pemimpin bisa menggantikan posisinya untuk memberikan perintah. Matteo membacakan isi kontrak Gita. Sialan. Gita berusaha mencari alasan. Aku tidak punya gaun. Kita bisa membelinya. Masa pasangan seorang Tuan Aguero membeli gaun yang sudah jadi? Seharusnya gaun itu dirancang dari nol untuk pasangannya, ujar Gita. Kau tenang aja, aku sudah memilikinya, balas Matteo. Apa? Matteo menarik Gita ke dalam ruangan pakaian. Di sana terdapat sebuah lemari besar. Matteo membuka lemarinya, membuat Gita terkejut dengan isinya. Itu adalah sebuah gaun panjang berwarna kuning yang terlihat indah. Aku meminta pemilik butik yang biasa merancang pakaian untuk Aguero membuat ini sesuai dengan ukuranmu, ujar Matteo. Apa? Kau tahu pakaianku dari mana? Kemudian Gita ingat kalau ia pernah mengukur tubuhnya karena akan dibuatkan pakaian bodyguard baru. Tapi kenapa kau membuat gaun dengan ukuranku? Tanya Gita. Ini adalah untuk hari ulang tahunmu. Aku selalu memperhatikanmu saat kau melihat Violeta. Kau terpesona dengan gaun yang dipakai Violeta. Makanya aku membuat satu untukmu, jawab Matteo. Gita memalingkan wajahnya. Matteo adalah orang pertama yang peka dalam hal ini. Kau akan pergi ke pesta dansa denganku kan? Matteo menarik tangan kanan Gita. Apa tidak masalah untuk dirimu sendiri? Kau akan mendapatkan banyak kritikan, ujar Gita. Tidak masalah, ini adalah keputusanku. Matteo serius. Ya, karena kau berkata seperti itu. Gita berdeham pelan. 2 hari kemudian, Matteo benar-benar membawa Gita sebagai pasangannya ke pesta dansa keluarga Will. Semua orang di mansion tidak heran dengan hal itu, karena mereka tahu bagaimana hubungan Gita dan Matteo. Namun mereka mengkhawatirkan hal yang sama dengan Gita. Reaksi orang-orang di pesta nanti. Gita sering keluar sebagai pengawal Violeta. Melihat Gita di sisi Matteo, ini akan jadi gosip panas bagi semua orang. Haruskah kau sungguh pergi? Cecilia merasa tidak enak untuk Gita. Ini adalah perintah, mau bagaimana lagi? Gita hanya diam menatap pantulan dirinya di cermin. Biasanya juga kau menolak perintah Marcelo. Cecilia meletakkan sisir setelah memberikan sentuhan akhir pada rambut Gita. Bagaimana? Tanya Cecilia. Aku memang cantik, tapi tidak kusangka aku secantik ini, celetuk Gita. Iya deh, si paling cantik. Cecilia menyentuh ujung anting yang dipakai oleh Gita. Gita, apa sudah selesai? Matteo masuk ke dalam kamar Cecilia karena Gita tidak kunjung keluar. Lihatlah, suamimu sudah menunggu. Cecilia mendorong Gita untuk melihat Matteo.
Suami apanya? Gita sedikit malu. Cecilia tersenyum kecil saat melihat reaksi Mateo. Pria itu terkejut dan tertegun saat melihat Gita. Hei, apa kau baik-baik saja? Gita mendekati Mateo. Ah, iya, aku baik. Mateo sadar kalau dia telah melakukan hal bodoh. Sedikit rona merah juga muncul di pipinya. Kau sangat cantik, ujar Mateo. Apaan sih? Kita jadi malu, sehingga ia memalingkan wajahnya. Sampai kapan kalian akan diam? Cepat pergi sana, ujar Cecilia. Oh iya, ayo pergi. Mateo mengulurkan tangannya. Cecilia menatap mereka hingga pintu kamarnya ditutup. Cecilia tertawa kecil. Kekhawatiran Gita terjadi. Begitu memasuki aula pesta dansa, orang-orang memberinya tatapan aneh dan remeh. Kenapa Mateo Aguero membawa pengawal Violeta Aguero menjadi pasangannya? Dia pasti sudah gila. Jangan seperti itu. Dulu Mateo Aguero juga pengawal rendahan. Tentu saja dia mencari pasangan rendahan untuknya. Dasar pasangan rendahan. Aguero memang aneh. Kupikir Aguero akan segera hancur dengan hal ini. Hahaha. Gita melirik Mateo. Pria itu hanya menunjukkan wajah datar saat mendengar hinaan itu. Gita sendiri, dia merasa mendidih, namun bisa ditahan berkat pelatihan kesabaran yang ia jalani. Selamat datang, Tuan Mateo Aguero. Kepala keluarga akan datang menyambut mereka. Terima kasih sudah mengundangku, Tuan Will. Saudaraku menitipkan salam padamu, ujar Mateo. Oh, Tuan Marcelo Aguero sedang berbulan madu, benar? Aku harap mereka menikmati waktu di sana, sehingga Aguero bisa mendapatkan penerus baru secepatnya, ujar Will. Terima kasih Tuan Will. Bicara soal penerus, nampaknya Tuan Mateo Aguero telah memilih pasangan hidup ya. Dia bicara dengan nada keras membuat semua orang menoleh. Oh, sayang sekali calon Anda. Will menatap Gita dengan remeh, dibalas tatapan tajam oleh wanita itu. Tuan Will sangat perhatian ya. Kau pasti memiliki hati yang besar sehingga mengkhawatirkan pasangan orang lain di saat perusahaannya sudah gulung tikar. Ujar Mateo dengan nada dingin. Saya permisi dulu. Dia langsung pergi. Cih, kabur. Gita kesal. Setelah beberapa saat, pesta pun dimulai. Pemimpin keluarga Nick Will berdiri di sebuah panggung yang telah disiapkan untuk memberikan pidato singkat. Aku berterima kasih kepada semua orang yang telah bersedia datang ke pesta ini. Seperti yang kalian ketahui, perusahaan yang kubangun telah mengalami kegagalan besar, sehingga berdampak buruk untukku, ujarnya. Mateo langsung mengerutkan dahi. Kenapa seseorang membicarakan kehancuran perusahaannya secara terang-terangan? Mateo melirik sekeliling. Para tamu hanya tertawa dengan perkataan kepala keluarga Will. Aku ingin berterima kasih pada keluarga-keluarga yang telah mendukung kehancuran keluargaku. Karena itulah, aku melaksanakan pesta ini untuk menghormati saat-saat terakhir kalian semua. Kepala keluarga Will menyeringai. Saat itulah Mateo menyadari. Ini hanya perangkap untuk membunuh semua tamu undangan. Silakan nikmati pesta dansanya, tamu-tamuku sekalian. Kepala keluarga Will tertawa, disertai peluru yang mulai ditembak dari segala arah oleh para pelayan pesta. Sialan, ini jebakan. Ayo pergi. Orang-orang yang bisa bertarung mencoba melawan, sedangkan yang tidak berdaya hanya bisa bersembunyi atau kabur. Ada beberapa orang yang terkena tembakan dari Will. Melihat di antara semua orang, Mateo tahu tidak ada yang lebih kuat darinya di sini. Namun ketika ia hendak bertarung, kita melarangnya. Kita akan terbunuh jika diam saja, ujar Mateo. Memang, Gita mengangkat gaunnya. Ia menarik pisau kecil yang ditempelkan pada pahanya dengan sebuah alat. Karena itulah, biarkan aku melakukannya untuk melindungimu, Tuan Aguero. Gita bergerak dengan liar. Ia menebas semua pelayan yang ada di depannya, merebut pistol dan menembaki para pelayan yang berdiri bergerombol. Habisi wanita itu. Kepala keluarga Will menunjuk Gita, membuat semua perhatian menoleh ke arahnya. Bagus, kau mempermudah pekerjaanku.
Gita menghindari seluruh peluru yang melesat ke arahnya. Gaun yang ia pakai sampai sobek karena gerakan liarnya, namun Gita tidak peduli. Yang Gita pikirkan saat ini, dia ingin cepat pulang, rebahan, lalu nonton drakor. Gaun berwarna kuning itu dihiasi oleh darah. Gita tidak berhenti membunuh, hingga pelayan terakhir yang tersisa. Melihat semua musuh telah tewas, Gita mengarahkan pistolnya kepada kepala keluarga Will. Mati kau sialan. Gita menarik pelatuk beberapa kali. Walau kepala keluarga Will mencoba kabur, Gita tetap bisa menembaknya. Pria itu tewas dengan 6 peluru yang bersarang di tubuhnya. Gita menjatuhkan pistolnya. Begitu sadar, semua tamu telah menoleh ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya. Mereka terkejut karena seorang wanita bertubuh kecil seperti Gita bisa menghabisi seluruh pasukan Will dalam waktu singkat. Gita kebingungan. Kemari, Matteo menutupi tubuh Gita dengan jasnya. Berbeda dengan orang lain, Matteo menunjukkan ekspresi pahit, seolah dia terluka. Kau hampir mati, bisik Matteo. Pengawal Nyonya Aguero tidak akan mati lagi. Gita menampar bahu Matteo. Bagaimana jika kita pulang? Aku mau streaming, ujar Gita. Baiklah, ayo. Matteo menggenggam tangan Gita, membawa wanita itu keluar dari aula pesta yang dipenuhi oleh darah. Malam itu juga, Gita mendapatkan julukannya, Mawar Pesta Merah.